Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, karunia kepada kita semuanya, ketetapan iman dan Islam, dan kita selalu diberikan kelimpahan rizki yang halal, barokah, manfaat, dan kesehatan zahir wa batinan. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan terusan dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu kita akan menuju ke hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sebelumnya mari kita hadiah Fatihah kepada penyusun kitab Arba'in Nawawi, yaitu Syekh Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu tsani, utawi hadis kang kaping pindho. An Umar, saking sahabat Umar radhiyallahu anhu aidan. Qala dawuh sapa sahabat Umar. Bainama nahnu, ing dalem nalikane utawi ingsun iku julusun lelungguhan ngindah Rasulillah, ana ing sandinge Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, ing dalem sijine dina. Ittolanga nalikane kaya mengkono katon ingsun alaina ing atase ingsun. Sapa rajulun wong lanang sadidu bayadi siabi, kang banget putih sandangane, sadidu sawadi sya'ri, kang banget ireng rambute. Layura ora ningali alaihi ing atase rajul apa atharus safari, labete lelungan. Wala ya'rifuhu, lan ora ana sing kenal ing rajul minna saking kita. Sapa ahadun wong siji hatta jalasa, sehingga lungguh sapa wong lanang ilan nabiyyi, madhep marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnadaro faansada, mongko nyandingake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul, ila rukbataihi marang dengkule Kanjeng Nabi. Wawadonga lan nyelehake sapa rajul kafaihi ing epek-epeke rajul, ngalafa khidaihi ing ngatasé pupune Kanjeng Nabi. Waqala lan matur, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni, nyeritanono sira ing ingsun, anil islami, saking Islam. Faqala, mongko dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al islamu utawi Islam iku antas hadayen to nyekseni Allah ilaha, ing yen to ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah, wa anna Muhammadan, lan satune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Allah, wa tuqimas sholati, lan jumenengaken salat, wa ta'tiyaz zakati, lan aweh zakat, wa tasuma ramadhana, lan poso wulan Ramadan, wa tahujjalan haji al baita ing Baitullah, inistata'ta, lamun kuwasa sira ilaihi marang Baitullah, apane sabilan dalane. Kala mongko matur sapa rajul, sodakta, leres panjenengan Kanjeng Nabi. Fa'ajibna, mongko gumun sapa kita lahu marang rajul. Yas'aluhu, takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi, wa yusaddiquhu, lan benerke sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Kala matur sapa rajul, fa akhbirni, mongko critanono panjenengan ing kula anil imani, saking iman. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, antuk mina ing yen iman billahi ing Allah, wa malaikatihi lan para malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah,
wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa tu'minalan ngimanaken bil qadari kelawan pesten khairihi ya baguse pesten, wa syarrihi lan ala-alane pesten. Kala matur sapa rajul sodakta leres panjenengan. Kala matur sapa rajul fa akhbirni, mongko critanono nyritani panjenengan ing kula anil ihsani saking ihsan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, anta buddha ing yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah kaannaka kaya-kaya sira iku tarahu mirsani marang Allah. Fa ilam takun mongko lamun ora iso tarahu mongko iku tarahu ningali sira ing Allah, fa innahu mongko yakina setune Gusti Allah iku yaraka ningali Allah ing sira. Kala matur sapa rajul fa akhbirni, mongko nyritanono panjenengan dhateng kula anis saati saking kiamat. Kala matur Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, ma ora ana al mas'ulu utawi wong kang den takoni anha saking pitakonan dina kiamat bi aklama iku luweh ngerti minasaili tinimbang sing takon. Kala matur sapa rajul fa akhbirni, mongko nyritanono panjenengan ngan amaratiha saking pira-pira tetengere kiamat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antalida ing yen to nglahirake sapa al amatu wadon amat robbataha ing bendorone amat, wa antara lan yen to weruh sira al hufata ing pira-pira wong kang padha ngodhok, al ngurata kang padha wuduh, al ngaliyata kang padha fakir, ringa asyai kang padha angon wedhus, yatatawaluna ingkang padha dhuwur-dhuwuran fil bunyani ing dalem pira-pira omahe. Sumantolaka mongko nuli kondur sapa rajul, falabistu mongko kendel sapa ingsun malian ing dalem mangsa kang suwe. Sumakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umar, he Umar, atadri ana ta sira ngerti man iku sapa asailu kang takon mau. Kultu matur sapa ingsun, Allahu tawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku a'lamu langkung mudaneni. Kala dawuh Kanjeng Nabi, innahu Jibrilu, innahu setuhune tamu mau iku Jibrilu malaikat Jibril, atakum rawuh sapa malaikat Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum supaya mulang sapa malaikat Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh. Rawahu Muslim. Sedulur sedaya rahimakumullah, hadis yang cukup panjang ya, cukup lumayan kita membacanya, cukup panjang. Sebelum kami bahas tentang hikmah peristiwa itu, kita sampaikan tentang isi dari hadis tersebut, bahwa di dalam hadis tersebut ada beberapa hal yang disampaikan, pembelajaran yang diberikan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Yang pertama adalah tentang Islam. Nah, lebih lengkap Islam, sudah rukun Islam sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang kedua tentang iman beserta rukun iman, yang juga sudah kita bahas pada video sebelumnya, walaupun belum semuanya, tetapi akan kita bahas melalui kitab Safinatun Najah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan memang kalau secara bahasa, ihsan itu maknanya berbuat baik. Ihsan itu namanya berbuat baik. Kalau di dalam penjelasan di dalam hadis tadi, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi tentang ihsan, yaitu
anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takum tarah fa innahu yarah. Jadi kita beribadah sebisa mungkin seperti kita bisa melihat Allah, atau kalau tidak bisa kita yakin betul bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran simpelnya begini. Saya misalkan ini, saya orang Jogja, orang Sleman. Kita sowan kepada Ngerso Dalem. Ya, Ngerso Dalem itu panggilan untuk Sri Sultan gitu. Kita hanya orang biasa saja, rakyat biasa saja, masyarakat biasa saja. Ketika kita sowan, ya, kita sowan pada beliau Ngerso Dalem, kira-kira ketika kita sowan, pasti kita akan menjaga sopan santun kita, perilaku kita ketika kita sowan. Ya, paling tidak ketika kita berbicara pun kita tidak berbicara asal-asalan. Ketika kita duduk pun mungkin kita tidak pakai acara jegang dan lain sebagainya, gitu kan. Sebagai bentuk kesopanan kita. Itu ketika kita sedang duduk bersama, gitu kan. Bahkan ketika kita sudah di padepokan gitu, pendopo gitu kan. Pendopo keraton. Sri Sultan belum keluar pun kita tahu betul di situ ada CCTV yang memantau gerak-gerik kita. Dan bisa jadi Sri Sultan juga bisa melihat video gerak-gerik kita. Di situ pun kita juga apa? Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sopan, ya kan? Melakukan hal-hal yang tidak sopan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita sedang diawasi. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itulah yang namanya ihsan. Secara istilahi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur sedaya rahimakumullah, bahwa di dalam hadis itu disebutkan adalah satu kata, yaitu ta'abudan. Ta'abudan atau abdun atau abid, ya, itu artinya hamba atau penghambaan kita, ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ihsan di situ adalah ketika kita beribadah, kita memposisikan diri sebagai abid, sebagai hamba, sebagai budak, gitu kan. Otomatis apa? Kita harus melakukan yang terbaik. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita menjadi hamba Allah itu, apakah hanya waktu kita melaksanakan sholat, puasa, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, zikir, atau kalau kita sandingkan dengan tempat, apakah kita jadi hamba Allah itu hanya ketika kita di masjid, ketika di masjid taklim saja? Ternyata tidak. Di luar itu pun kita tetap hamba Allah. Artinya apa? Artinya bahwa kita beribadah itu tidak bisa hanya dibatasi dengan yang namanya masjid, langgar, masjid taklim, dengan hanya ibadah sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membatasi bahwa penghambaan kita kepada Allah itu hanya sebatas itu saja. Tetapi di luar area itu pun kita hakikinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ihsan tidak hanya sebatas hablum minallah kita saja, tetapi hablum minannas. Di luar masjid, di luar masjid taklim, di luar kita sholat, di luar kita zikir, dalam bermasyarakatan, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, kita juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita juga harus berihsan. Kita harus berihsan. Contoh, ketika kita naik sepeda motor, kita juga harus berihsan. Artinya apa? Kita harus taat rambu-rambu lalu lintas. Harus pakai helm, ya. Ada spionnya. Nah, tidak ugal-ugalan. Nah, itu apa? Kita berbuat ihsan.
Berhubungan dengan sesama manusia pun juga demikian. Kita pun harus tetap berihsan. Bahkan Imam Syaukani meriwayatkan sebuah cerita ketika Nabi Isa alaihi salam ditanya oleh para sahabatnya tentang makna ihsan itu apa. Nabi Isa menjawab, ihsan tidak hanya sebatas membalas perbuatan baik orang lain dengan perbuatan baik, tetapi ihsan yang sebenarnya adalah membalas perbuatan buruk orang lain dibalas dengan kebaikan. Ini jauh luar biasa lagi makna ihsan yang disodorkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Artinya perbuatan baik yang harus kita lakukan tidak hanya sebatas ibadah mahdhah saja, tetapi ibadah kita, sosial kita itu juga harus ihsan, harus baik, dan kita harus yakin tetap diawasi oleh Allah dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian ihsan memang di dalam hadis ini diletakkan pada sub pembahasan yang ketiga setelah iman dan Islam. Namun ihsan walaupun terletak pada pembahasan ketiga bukan berarti ihsan tidak begitu penting. Karena apa? Ihsan adalah aplikasi dari iman Islam kita, itu terdapat pada ihsan kita. Oleh karena itu, ihsan harus kita lakukan dan dia akan memberikan efek yang luar biasa kepada diri kita. Apa keuntungan kita melakukan keihsanan, melakukan kebaikan, berbuat baik sebaik-baiknya dalam ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia? Yang pertama, Allah akan sayang kepada kita. Allah akan tresno pada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu ada sedikit penggalan, itu di Al-Baqarah. Nah, di situ bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, katakanlah hamba Allah ini namanya Parjo, gitu ya. Mohon maaf bila sedulur sedaya ada yang namanya Parjo. Semoga Allah benar-benar sayang kepada Anda juga dan semua kita semuanya. Ketika Parjo ini dia berbuat ihsan dan dicintai oleh Allah, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Jibril dipanggil. Kemudian apa? Allah bercerita, aku sedang jatuh cinta kepada hambaku namanya Parjo. Kemudian malaikat Jibril bercerita dengan penduduk langit, para malaikat. Malaikat Jibril merumpikan orang yang namanya Parjo. Karena Parjo dicintai oleh Allah. Akhirnya berita tentang Parjo itu semakin ramai di masyarakat langit. Lama-kelamaan penduduk bumi ini juga mendengarkan cerita tentang Parjo. Kesolihan Parjo. Betapa dicintainya Parjo oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian semua sudah tahu tentang Parjo. Akhirnya apa? Alam semesta ini memberikan energi yang luar biasa kepada si Parjo. Akhirnya apa? Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, Allah akan memberikan kemudahan kepada si Parjo. Karena apa? Karena Allah sayang, karena Allah cinta kepada Parjo. Sedulur sedaya mau ganti nama Parjo apa enggak? Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala paring dawuh, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Amit sewu sedulur sedaya yang hafal Al-Qur'an, yang hafidz Qur'an, bisa komen di bawah ini surat apa, ayat berapa. Ya.
Ya kalau suratnya saya kasih bocoran. Ini surat Al-Ankabut. Nah, ayatnya berapa? Silahkan dicek. Atau nanti panjenengan langsung tadarus. Cari, ini ayat berapa. Ya. Nah, di sini apa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang ihsan, melakukan kebaikan, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang luar biasa di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Dia akan dihindarkan dari rasa takut, rasa sedih, dan kegalauan. Ya. Allah akan menghindarkan orang-orang muhsinin dari apa? Rasa galau. Mungkin saja bila mana di antara sedulur sedoyo hari ini ada yang sedang galau, entah apa sebabnya. Mungkin karena tadi pagi habis disemprot sama istrinya, ya, karena tangannya bangkong, atau mungkin karena tadi pagi habis diomelin sama bosnya, galau. Nah, ketika kita berihsan, ya, baik dalam ibadah mahdhah ataupun dalam keseharian kita lakukan dengan ihsan, insya Allah tidak akan ada kegalauan. Masya Allah, ngarani galau ya, angel tenan. Kegalauan di dalam diri kita. Oleh karena itu apa? Penting bagi kita melakukan segala sesuatu dengan perlakuan yang terbaik. Biar tidak ada kegalauan di dalam diri kita. Yang ketiga adalah Allah akan memberikan jaminan kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Yakin setiap ujian yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan solusi kepada kita. Bila mana apa? Bila mana kita berbuat ihsan dalam mahdhah kita atau ibadah sosial kita. Oleh karena itu, marilah kita semuanya bersama-sama selalu meningkatkan keihsanan kita, berbuat baik kita, baik dalam ibadah kita ataupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan juga di dalam pekerjaan kita. Insya Allah dengan keihsanan yang kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.